Ada satu pola yang sangat umum, tapi jarang diakui secara jujur. Kita tahu harus mengurus keuangan, tapi justru semakin lama ditunda. Awalnya kecil. Hanya belum sempat cek saldo. Belum sempat catat pengeluaran. Belum sempat bayar tagihan. Tapi yang menarik, rasa beratnya tidak muncul dari jumlah uangnya melainkan dari waktu yang kita biarkan berlalu tanpa menyentuhnya. Semakin lama ditunda, semakin terasa seperti beban besar yang harus dihadapi dalam satu waktu. Padahal di awal, itu hanya beberapa hal kecil yang bisa selesai dalam hitungan menit. Fenomena ini bukan tentang keuangan semata. Ini tentang bagaimana pikiran memperlakukan sesuatu yang tidak diselesaikan. Dan ketika keuangan masuk ke dalam kategori tidak diselesaikan, ia berubah dari tugas menjadi tekanan. Gejala pertama biasanya sederhana, menghindari membuka aplikasi bank atau e-wallet. Bukan karena tidak bisa, tapi karena nanti saja. Lalu muncul kebiasaan lain, tidak ingin melihat tagihan, menunda pembayaran, atau membiarkan notifikasi menumpuk. Di titik tertentu, bahkan angka menjadi sesuatu yang ingin dihindari. Ada juga bentuk lain, merasa cemas tanpa tahu kenapa, setiap kali memikirkan uang. Atau merasa tidak punya kontrol, meskipun sebenarnya pengeluaran tidak terlalu besar. Kemudian muncul keputusan impulsif, karena sudah kacau, sekalian saja tidak diatur. Dan yang paling halus, kita mulai merasa keuangan itu sesuatu yang rumit, berat, atau melelahkan. Padahal yang berubah bukan keuangannya, tapi hubungan kita dengan keuangan itu sendiri. Kalau keuangan awalnya sederhana, kenapa menundanya justru membuatnya terasa semakin berat? Kenapa sesuatu yang kecil, jika tidak disentuh, bisa berubah menjadi sesuatu yang terasa besar dan menekan? Apakah masalahnya ada di jumlah uang, atau di cara kita memprosesnya? Dan lebih dalam lagi, apa sebenarnya yang kita hindari ketika kita menunda mengurus keuangan? Di level paling terlihat, jawabannya cukup logis, karena ada akumulasi. Tagihan yang tidak dibayar akan menumpuk. Pengeluaran yang tidak dicatat akan menjadi tidak jelas. Keputusan kecil yang tidak diambil akan berubah menjadi keputusan besar yang harus diambil sekaligus. Semakin lama ditunda, semakin banyak variabel yang harus diproses dalam satu waktu. Dan otak kita tidak suka kompleksitas mendadak. Akibatnya, yang awalnya sederhana berubah menjadi sesuatu yang terasa overwhelming. Namun, yang lebih berat sebenarnya bukan akumulasi angka melainkan akumulasi beban mental. Setiap hal yang belum selesai disimpan oleh pikiran sebagai open loop. Semakin banyak open loop, semakin besar energi mental yang terkuras, bahkan tanpa kita sadari. Keuangan adalah salah satu sumber open loop terbesar, karena berkaitan dengan rasa aman. Setiap kali kita menunda, ada pesan halus yang tertanam. Ini penting, tapi aku tidak menghadapinya. Pesan ini menciptakan konflik internal. Di satu sisi kita tahu ini penting, di sisi lain kita menghindar. Konflik ini menghasilkan tekanan yang terus ada di background. Itulah kenapa rasa berat muncul bahkan tanpa membuka aplikasi apapun. Menunda keuangan juga menciptakan loop psikologis yang kuat. Ada hal yang harus diurus. Terasa tidak nyaman. Ditunda. Sementara terasa lega. Tapi masalah tetap ada. Rasa tidak nyaman meningkat. Menghindar lagi. Setiap siklus memperkuat kebiasaan menghindar. Dan semakin kuat kebiasaan ini, semakin besar resistensi untuk memulai. Bukan karena sulit, tapi karena sudah terbentuk asosiasi. Keuangan tidak nyaman. Di level sistemik, ada satu distorsi penting, ilusi bahwa semuanya harus diselesaikan sekaligus. Ketika kita menunda terlalu lama, otak berhenti melihat detail kecil. Yang terlihat hanya satu blok besar. Keuangan saya berantakan. Padahal realitasnya tetap terdiri dari unit-unit kecil. Satu tagihan, satu transaksi, satu keputusan.
Tapi karena kita melihatnya sebagai satu sistem besar, kita merasa harus punya energi besar untuk mulai. Dan karena energi itu jarang terasa cukup, kita terus menunda. Ada efek yang lebih dalam lagi, perubahan identitas. Ketika seseorang terus menunda keuangan, perlahan muncul narasi internal. Saya orang yang tidak rapi soal uang. Saya tidak bagus dalam mengatur keuangan. Saya memang begini. Ini bukan fakta, tapi interpretasi yang terbentuk dari pola perilaku. Dan begitu identitas ini terbentuk, setiap tindakan berikutnya cenderung mengikuti narasi tersebut. Sehingga masalahnya bukan lagi soal keuangan, tapi soal siapa kita merasa diri kita. Masalah utama bukan pada jumlah uang atau kompleksitas sistem keuangan. Masalah utamanya adalah hubungan yang rusak antara kita dan proses mengurusnya. Keuangan tidak pernah benar-benar besar. Yang membuatnya terasa besar adalah cara kita melihatnya setelah menunda terlalu lama. Jika dipecah kembali ke unit terkecil, hampir semua bagian bisa diselesaikan dalam waktu singkat. 1 transfer. 1 cek saldo. 1 catatan. Perubahan dimulai bukan dari menyelesaikan semuanya, tapi dari menyentuh satu unit kecil. Tujuannya bukan langsung merapikan semuanya. Tujuannya adalah menghilangkan jarak. Karena semakin lama kita tidak menyentuh keuangan, semakin besar resistensi yang terbentuk. Dan resistensi ini tidak hilang dengan rencana besar. Ia hilang dengan kontak kecil yang konsisten. Banyak orang berpikir mengurus keuangan berarti harus langsung punya kontrol penuh. Padahal langkah pertama bukan kontrol, tapi kesadaran. Melihat angka apa adanya. Tanpa menghakimi. Tanpa langsung memperbaiki. Kesadaran yang stabil akan secara alami membuka jalan ke kontrol. Kita bukan orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Kita hanya orang yang belum membangun kebiasaan kecil secara konsisten. Dan kebiasaan itu bisa dimulai kapan saja. Identitas bukan sesuatu yang tetap, tapi hasil dari pola yang diulang. Menunda keuangan bukan sekadar menunda angka. Kita sedang menunda menghadapi sesuatu yang sebenarnya sederhana. Dan setiap penundaan menambah lapisan bukan pada masalahnya, tapi pada persepsi kita terhadap masalah itu. Yang membuatnya berat bukan karena terlalu besar, tapi karena terlalu lama tidak disentuh. Dan mungkin, langkah paling ringan bukan menyelesaikan semuanya. Tapi hanya membuka, melihat, dan tidak pergi. Karena dalam momen sederhana itu, satu hal berubah. Keuangan berhenti menjadi sesuatu yang kita hindari, dan mulai kembali menjadi sesuatu yang bisa kita hadapi.